kaca mobil saya sebelah kiri itu ada yang ngetok. Nah di situ mulai ya saya yang merinding segala macam di situ. Karena bapak itu sebetulnya tidak punya muka. Jadi bapak tukang becak itu tadi adalah wow, adalah uka-uka ya. Adi atau saudara Adi yang tersesat ke wilayah Pacet Made atau dusun Pacet Made, kecamatan Pacet. Pacet Made. Di sini kami bisa menjelaskan kronologisnya bahwa memang saudara Adi berangkat dari Suryadi, Malang, 31 tahun, warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tersesat di hutan Pacet Mojokerto saat mengendarai mobil karena mengikuti Google Maps. Dan tanpa sadar beliau sudah dituntun hantu perempuan ke tengah hutan. Bagaimana tanggapan Eyang Rati soal kasus ini? Mobil tersebut dengan kelajuan normal 60-80 km. Setelah kami melakukan interogasi ataupun juga menanyakan kronologis yang bersangkutan pada saat di wilayah jalur Pandaan, kemudian yang bersangkutan merasa ada satu sosok wanita di sebelah sisi kiri dari pengemudi. Nah dari situlah yang bersangkutan seperti out of control hanya mendengarkan. Assalamualaikum, salam sejahtera, Amitabha, salam bahagia, dan salam sejahtera, Om Swastiastu, kepada para netizen semuanya yang ada di Nusantara, bumi pertiwi Indonesia. Pada siang hari ini, Eyang hanya akan membahas yaitu di mana ada kejadian yang aneh tepatnya di Mojokerto, yaitu yang sudah ditangani. Mohon izin Pak Kapolres Mojokerto, kami melihat video Anda, dan mohon izin kepada Kapolsek yang ada di Pacet ya, terutama daerah Malang, kami ingin membahas dalam kaca spiritual, dan kepada Pak Adi yang menjadi narasumber kami sangat berterima kasih. Mohon izin karena sebentar lagi saya akan membahas ada kejadian fenomena yang aneh ini. Monggo penerawangan dari Eyang Rati seperti apa. Jadi ulasan Eyang, mengapa Pak Adi ini tidak mengalami lecet, tidak mengalami mobil rusak, karena yang ikut dengan Pak Hadi tadi adalah hantu perempuan yang ingin numpang, ingin dihantar, yaitu ke kampung halamannya. Jadi Pak Adi perjalanan begitu lama dari Malang sampai ke Pandaan sehingga ke dalam hutan belantara, yang masuk jalannya dengan terjal-terjal berbatuan, tetapi Pak Adi seperti jalan di jalan tol saja. Ya, oke, itu yang kita bahas. Jadi dalam dunia spiritual atau supranatural, kejadian yang semacam ini itu fenomena biasa. Banyak kejadian yang aneh-aneh. Ini Pak Adi hanya turun masuk jurang ya, terus masuk hutan dan terselamatkan. Tetapi pemirsa tahu, setahun yang lalu ada mobil bus pariwisata di mana penumpangnya penuh, ada 73 penumpang mungkin ya. Tetapi masuk ke lahan yaitu komplek perkuburan. Dan tidak ada patok kuburan ini yang ditabrak sama sekali. Padahal bus ini ada di tengah-tengah loh. Bagaimana caranya? Itu fenomena-fenomena gaib yang tanpa nalar. Kita harus Allahu alam, karena kejadian itu ada. Ya, kita ada di dimensi lain. Oke? Seperti kejadian Pak Adi ini yang kita bahas kali ini, sangat luar biasa. Wow. Kenapa? Pak Adi langsung mengalami interaksi, kejadian, dia masuk di dimensi alam gaib.
Meskipun dia dengan sarana zaman sekarang dengan Google Map, itu tidak menjamin ya, Bo. Karena kenapa? Itu diarahkan otak Pak Adi sudah di-manage dengan si hantu perempuan ini. Dia diketok dari pintu sebelah kiri dan dia ikut masuk di dalamnya, dan apa-apa itu disetir. Tadi Google Map itu bukan suara dari Google Map, tapi adalah suara dia untuk mengelabui atau menghipnotis daripada otak Pak Adi sendiri agar menurut. Kamu jalan ke kiri, kamu jalan ke kanan, kamu ke sana, kamu ke sini, sehingga sampailah di dalam hutan belantara. Wow, mungkin mau suruh stop sampai di sini titiknya, karena kan tujuan Pak Adi sebetulnya ke Surabaya. Tetapi ini di hutan belantara. Dia mau berhenti, mungkin itu memang sudah rumahnya, sehingga ada batu yang berjajar yang mau ditabrak dengan Pak Adi, tapi sasesnya dia tidak bisa, ya, hingga mentok sampai berhenti di situ. Karena Pak Adi merasa ada kejanggalan-kejanggalan yang aduhai. Beliau turun, dia periksa kanan kiri, depan, lah, kok gua ada di hutan ini? Dengan sendirinya dong kacau pikirannya. Bagaimana gua kok bisa di sini? Tentu beliau minta tolong kepada aparat yang ada di tempat situ. Dan dari pihak kepolisian pun, dari Mojokerto, Bapak Kapolres siap membantu, dibantu dengan kapolsek yang ada di Pacet, dan memeriksa kejadian yang sungguh sangat aneh ini dan memberikan himbauan kepada semua jurumudi, ya, yang supir-supir terutama, agar kalau ngantuk, badan merasa tidak fit, istirahat. Karena kita bisa dipengaruhi. Sedangkan Pak Hadi aja tidak sakit, dalam keadaan fit. Malang, Surabaya tidak begitu jauh, ya. Apalagi bisa ditempuh dengan tol hanya 2 jam. Ya. Jadi tidak begitu jauh. Tetapi inilah bahwa dunia nyata dan dunia gaib itu ada. Kita saling bergandengan, ya. Jadi dibilang, gua nggak percaya, nyatanya ada. Dan ini viral loh. Bapak Kapolres sendiri memberikan himbauan kepada kita. Bahwasannya pengemudi-pengemudi yang merasa lelah, merasa capek, merasa sakit, ayo, kita sudah disediakan rest area untuk beristirahat, ya. Jadi itu pergunakan. Ini himbauan untuk semua yang suka keluar kota, yang lagi memang kurang fit, monggo. Saran ini dipergunakan karena himbauan ini demi keselamatan, ya. Dan makhluk-makhluk gaib itu memang usil banget. Dulu Eyang Rate pernah, ya, dengan rombongan itu rame-rame karena Eyang mau melakukan debus di Jogja. Itu ada namanya satu, yaitu Huri. Dia adalah anak angkat Lembat, ya. Kita mau ke Tegal dulu karena dia mau ambil baju. Kita ke Tegal. Kok anehnya Huri itu memang anak penduduk situ. Kok Tegal itu nggak tahu ya? Sampai kita turun bertanya. Kemudian kita tanya sama salah satu orang, yaitu kebetulan yang ada hanya tukang becak. Karena waktu itu subuh sekitar jam 3, jam 4 begitu. Ada anak buah saya yang satu bernama Manda, dia turun dan bertanya, Pak, arah ke Selawi kemana? Dia tunjukkan belok kanan, katanya ya itu terus. Nah, kemudian kita belok kanan, kita terus Bapak becak itu tadinya di belakang kita. Ayo ikutin aku, katanya. Kita ngikutin dia dong. Setelah ngikutin dia, padahal dia naik becak. Kalau secara nalar, becak sama mobil kan lajuan mobil. Tetapi kita ngikutin dia itu bisa pas kayaknya gitu. Jadi dia jalan. Kok jalannya ke sini, Bu? Katanya si Huri. Iya ya, kita nggak pernah lewat sini. Aku bilang begitu. Udah, kita potong aja si bapak ini.
kita potong Bapak itu, kita bertanya, wow, sungguh terkejut semuanya. Karena Bapak itu sebetulnya tidak punya muka. Jadi Bapak tukang becak itu tadi adalah wow, adalah uka-uka ya. Dan sekitar kita itu adalah kuburan. Tetapi kita ndak merusak kubur itu karena kita di jalurnya orang jalan lah kalau mau nyekar itu. Jadi rame banget pagi itu jam 5, jam 6 orang pada berdatangan ke kita disekira nyekar atau kita membuang apa orang curiga. Padahal kita disasarin sama yaitu penghuni situ sendiri. Oke, itu cerita sekilas ya. Tetapi ada. Dan anak-anak semua masih ada. Dan mereka juga masih bersama-sama dengan Eyang. Itu pengalaman Eyang waktu jalan ke Kota Tegal. Jadi tidak bedanya dengan pengalaman Pak Adi sendiri. Jadi pengalaman Pak Adi itu memang betul-betul nyata dan Eyang percaya. Karena Eyang sudah pernah membuktikan sendiri dan merasakan sendiri. Ini adalah kejadian di luar nalar. Jadi himbauan Eyang sekali lagi, ikutilah kata hati kita. Kalau kita capek istirahat saja. Ya, oke. Para netizen yang tercinta, nanti sampai ketemu lagi kita di lain kesempatan.